Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahrul Rasyid, NIM 23090150101033. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penetapan harga dengan metode markup pricing. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan yang pertama adalah pengertian penetapan harga. Penetapan harga adalah proses menentukan nilai barang atau jasa yang dijual kepada konsumen. Nah, harga memengaruhi permintaan, keuntungan, dan daya saing perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan harga yang sesuai agar produk tetap diminati dan perusahaan memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah tujuan penetapan harga. Nah, yang pertama adalah memperoleh keuntungan maksimal. Tujuan utama perusahaan menetapkan harga adalah beroleh keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan produk. Nah, yang kedua adalah meningkatkan volume penjualan. Dengan harga yang sesuai, perusahaan dapat menarik lebih banyak konsumen sehingga jumlah penjualan ikut meningkat. Yang ketiga adalah mempertahankan konsumen. Nah, harga yang stabil dan sesuai kualitas produk membuat konsumen tetap loyal terhadap produk perusahaan kita. Yang keempat adalah menghadapi persaingan pasar. Dalam persaingan bisnis, perusahaan harus mampu bersaing dengan produk lain di pasar. Yang kelima adalah menjaga kelangsungan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari penetapan harga bantu perusahaan mempertahankan operasional usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Nah, yang pertama adalah biaya produksi. Ada biaya produksi menjadi faktor utama karena harga jual harus mampu menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua adalah permintaan konsumen. Nah, semakin tinggi permintaan konsumen terhadap produk, perusahaan biasanya memiliki peluang menetapkan harga lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah tingkat persaingan, di mana jika banyak pesaing menjual produk serupa, perusahaan harus menyesuaikan harga agar tetap kompetitif. Nah, yang keempat adalah daya beli masyarakat. Nah, perusahaan juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat agar harga tetap terjangkau. Yang kelima adalah elastisitas permintaan, di mana elastisitas menunjukkan seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Nah, jika harga naik dan permintaan langsung turun, berarti bersifat elastis. Berarti produk bersifat elastis. Yang keenam adalah kebijakan pemerintah, di mana pemerintah dapat memengaruhi harga melalui pajak, subsidi, atau aturan tertentu. Materi selanjutnya adalah metode penetapan. Nah, dalam menentukan suatu harga ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah markup pricing. Markup pricing adalah metode penentuan harga dengan menambahkan persentase keuntungan pada biaya produk. Yang kedua adalah discrimination, di mana penetapan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda meskipun produknya sama. Yang ketiga adalah multiple product pricing, yang di mana metode ini digunakan ketika perusahaan menjual beberapa produk sekaligus dengan strategi harga tertentu. Yang keempat adalah transfer pricing, di mana penetapan harga antar divisi atau cabang dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah gambaran umum studi kasus, yang dimana pada studi kasus ini usaha kopi kekinian menggunakan metode markup pricing dalam menentukan harga jual. Nah, harga ditetapkan dengan menghitung biaya produksi lalu menambahkan keuntungan tertentu agar usaha tetap memperoleh laba dan mampu bersaing di pasar. Selanjutnya adalah data biaya produksi, di mana dalam proses produksi satu gelas kopi, perusahaan mengeluarkan beberapa jenis biaya. Pertama, biaya bahan baku, yang kedua biaya perlengkapan, dan biaya operasional. Nah, ini adalah komponen biaya dalam memproduksi satu gelas kopi. Yang pertama adalah biji kopi dengan seharga 5.000. Yang kedua adalah susu dengan harga 3.000. Yang ketiga adalah gula dan bahan tambahan seharga 2.000. Cup dan sedotan seharga 1.000. Listrik dan tenaga kerja 4.000. Nah, ini adalah total biaya produksi dalam proses produksi satu gelas kopi.
Selanjutnya adalah data permintaan yang di mana permintaan kopi kekinian ini cukup tinggi karena sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Tapi permintaan sangat dipengaruhi oleh harga, kualitas produk, pelayanan, lokasi usaha, dan promosi. Selanjutnya adalah penentuan harga. Nah, seperti yang saya katakan tadi, usaha kopi ini menggunakan metode markup pricing yang di mana terdapat dua jenis metode yang digunakan. Yang pertama adalah markup on cost, yang di mana markup on cost itu adalah metode menentukan harga jual dengan menambahkan persentase keuntungan dari biaya produksi. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tata caranya. Yang pertama, di sini kita mempunyai data yang pertama biaya produksi sebesar 15.000 dan markup-nya itu atau keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan itu adalah 50%. Nah, rumusnya adalah harga jual sama dengan biaya ditambah berapa persen markup-nya dikali biaya. Nah, perhitungannya harga jual sama dengan biaya produksi tadi 15.000 ditambah markup-nya 50% dikali biaya produksinya 15.000 sehingga mendapatkan harga jual 15.000 biaya produksi ditambah 7.500 dan markup on cost-nya adalah harga jualnya dengan menggunakan metode markup on cost adalah 22.500. Selanjutnya adalah menggunakan markup on price. Dan di mana kalau markup on price kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa keuntungan dari penjualan eh, tersebut. Kita gunakan angka tadi yaitu 7.500. Nah, rumus untuk markup on price itu adalah keuntungan dibagi harga jual dikali 100%. Nah, keuntungannya adalah 7.500 kita bagikan dengan harga jualnya 22.500 lalu kita kalikan dengan 100%. Hasil pembagian dari 7.500 dibagi 22.500 adalah 0,333. Kemudian kita kalikan 100% sehingga mendapatkan eh, markup on price-nya 33%. Selanjutnya kita menentukan harga dengan rumus biaya dibagi 1 dikurang berapa persen markup-nya. Perhitungannya, harga jual sama dengan biaya produksi dibagi 1 dikurang 33% atau kita desimalkan menjadi 0,333. Harga jualnya kita bagi 15.000 dibagi 1 dikurang 0,333 sama dengan 0,667. Sehingga mendapatkan harga jual dengan metode markup on price adalah 22.500. Selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Permintaan kopi kekinian termasuk permintaan elastis karena konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Dan jika harga naik terlalu tinggi, jumlah permintaan dapat menurun karena konsumen memiliki banyak pilihan produk pengganti. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pesaing dan sebagian besar konsumen berasal dari kalangan mahasiswa dan anak muda. Selanjutnya adalah elastisitas penawaran, mana penawaran produk kopi meningkat ketika permintaan konsumen tinggi, terutama pada akhir pekan atau saat ada promo atau diskon. Namun, penawaran dapat menurun jika harga bahan baku naik atau persediaan bahan baku terbatas. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam menyediakan tenaga kerja dan bahan baku juga memengaruhi jumlah produk yang ditawarkan. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dalam metode markup pricing ini yang pertama kelebihannya perusahaan itu mudah menentukan harga jual karena perhitungannya cukup sederhana. Dan yang kedua harga jual mampu menutupi seluruh biaya produksi. Nah, yang ketiga membantu perusahaan memperoleh keuntungan yang stabil dan yang terakhir adalah cocok digunakan pada usaha makanan dan minuman. Namun, adapun kelemahannya yaitu kurang memperhatikan kondisi pasar dan harga pesaing karena fokusnya dalam metode markup pricing ini adalah fokus kepada bagaimana biaya produksinya tertutupi. Selanjutnya, tidak terlalu mempertimbangkan daya beli konsumen. Yang ketiga adalah jika harga terlalu tinggi, konsumen mudah berpindah ke produk lain. Nah, yang terakhir adalah kurang fleksibel terhadap perubahan permintaan pasar dan biaya bahan baku. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi ini, yang dimana penetapan harga itu merupakan proses penting yang dipengaruhi oleh biaya produksi.
permintaan konsumen, elastisitas permintaan, dan persaingan pasar. Nah, dalam studi kasus usaha kopi kekinian yang saya jelaskan tadi, metode markup pricing digunakan karena sederhana dan mampu membantu perusahaan memperoleh keuntungan. Namun, perusahaan tetap harus memperhatikan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen agar harga yang ditetapkan tetap kompetitif. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.